Baik kelas, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Operasional. Kali ini bersama saya Ibu Aisyah Sregar SNM yang akan membawakan manajemen persediaan. Nah, di manajemen persediaan ini kita akan membahas topik-topik yang berkaitan tentang manajemen persediaan, ruang lingkupnya, dan apa-apa saja yang ada di dalam manajemen persediaan. Oke, tanpa memperpanjang waktu kita lihat apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu adalah memanage, mengatur antara persediaan yang membentuk hubungan produksi dengan penjualan produk. Itu manajemen persediaan. Bagaimana kita memanage ya ketika proses produksi dan proses penjualan produksinya. Itu yang ada di dalam manajemen persediaan. Dan biasanya rekan-rekan, persediaan ini dikelompokkan kepada 3. Yang pertama bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ini yang dikatakan manajemen persediaan. Bagaimana kita mengatur bahan baku kita, keluar masuk bahan baku untuk proses produksi, bagaimana kita melaksanakan proses produksi pada sebuah barang dan jasa, lalu hasil dari proses kita. Inilah yang akan kita bilang menjadi manajemen persediaan. Selanjutnya, manajemen persediaan itu terdiri dari beberapa tahapan atau terdiri dari klasifikasi persediaan yang berbeda. Ya, kalau di tahap proses kita punya bahan baku, barang dalam proses, barang jadi atau MO. Ya, nah ketika ini masuk ke dalam tahapan proses maka akan kita lakukan lagi persediaan, tapi dalam tahapan penilaian. Penilaian kelas A, kelas B, kelas C. Lalu persediaan yang harus kita buat selanjutnya atau kita pikirkan selanjutnya adalah persediaan pada saat permintaan terjadi. Ya. Persediaan bebas atau persediaan terikat. Lalu tahap yang terakhir dari klasifikasi persediaan kita adalah klasifikasi persediaan operasional. Bagaimana menyimpan barang kita menjadi memiliki daya tahan yang lebih baik. Karena berarti kita di sini cerita tentang stok atau gudang. Itu juga termasuk di dalam manajemen persediaan. Nah, biasanya kita memiliki kesalahan dalam menetapkan persediaan yang berakibat fatal. Contoh, persediaan kita terlalu kecil atau bahkan persediaan kita terlalu besar. Apa kaitannya? Kalau persediaan kita terlalu kecil, maka kita akan sulit memperoleh laba karena stok kita terbatas. Tapi kalau persediaan kita terlalu besar, kita juga mempunyai risiko. Apa itu? Memperkecil laba atau juga memperbesar risiko. Contoh kalau rekan-rekan menyetok terlalu banyak barang di dalam stok rekan-rekan atau di dalam stok perusahaan, permintaan tidak sesuai, kita harus mengingat daya tahan produk atau barang yang kita miliki. Kalau sudah kadaluarsa, ini akan menjadi sebuah risiko pada perusahaan. Baik, lalu kita akan membahas lagi kalau fungsi-fungsi persediaan, nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri di slide yang akan saya bagikan juga, ya. Kita akan lihat nih, tujuan manajemen persediaan ini untuk apa? Tujuannya melakukan penyediaan untuk menyokong produksi dengan biaya minimum. Yang kedua, tujuan kedua adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan terhadap pelanggan. Lalu, biaya apa saja yang ada di dalam persediaan? Biaya-biaya yang ada di dalam persediaan itu adalah biaya penyimpanan persediaan, pengadaan persediaan, dan biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, untuk biaya penyimpanan persediaan, ya, kita mempunyai carrying cost.
atau total biaya penyimpanan. Nanti akan saya berikan video lebih lanjut tentang hitungannya secara tersendiri. Lalu termasuk biaya penyimpanan itu apa saja? Sewa gedung, pemeliharaan barang di dalam gudang, lalu biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak, dan asuransi. Nah, lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan biaya pemesanan? Tadi kan ada 3 ya. Nah, biaya pemesanan atau ordering cost ini, dia biasanya kita hitung dengan rumus tersendiri. TOC sama dengan ya F per S kali Q. Ya, nanti juga akan kita bahas pada latihan tersendiri. Nah, yang termasuk dalam biaya pemesanan ini ada biaya selama proses pemesanan, ada pengiriman permintaan, ada penerimaan barang, dan ada penempatan barang ke dalam gudang, serta biaya proses pembayaran kepada supplier. Nah, baru kita ceritakan tentang total biaya persediaan. Lalu kita juga akan membahas kuantitas pemesanan yang optimal. Itu seperti apa? Kita akan menggunakan model EOQ, ya. Nanti juga akan ada slide-nya yang akan saya bahas sendiri. Baik, inilah dia materi-materi yang ada di dalam manajemen persediaan, materinya saja, tapi kalau hitungannya saya akan buat slide-nya sendiri yang bisa rekan-rekan ikuti dengan lebih detail dan lebih teliti. Baik, sampai ketemu lagi di mata kuliah manajemen operasional lainnya dengan topik yang berbeda. Selamat ketemu kembali.